Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Fauzan dengan standbook S1S121-002. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi pemrograman mobile, masih mengenai Android Studio. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari bab 4 dari buku yang berjudul Head First Android Development. Nah, jadi langsung saja di bukunya ini dia menjelaskan mengenai aplikasi sederhana yang sedang kita buat, yaitu stopwatch. Baik, sebelum kita menjelaskan mengenai bukunya, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu codingan awalnya. Jadi codingan awal yang saya telah buat di Android Studio yaitu di sini nama filenya itu belajar5. Nah, kemudian di sini ada activity main XML-nya, di mana isi desainnya itu yang pertama ada text view. Pertama itu ada text view, di mana di sini memperlihatkan waktunya dimulai dari 00:00. Kemudian ada tombol start, kemudian ada tombol stop, dan ada tombol reset. Nah, kemudian di string XML-nya ada nama aplikasi, nama start, string stop, string reset, dan text yaitu 0000. Nah, kemudian di main activity Java-nya di sini kita telah membuat public class main activity, di mana dia itu dalamnya ada private integer, di mana second atau waktunya itu dimulai dari 0, kemudian kita menggunakan private boolean ya, di mana running, di mana pada saat kita jalankan dia itu akan mengecek apakah booleannya itu sedang berjalan atau tidak. Nah, kemudian kita di sini juga membuat public void untuk klik start, klik stop, dan klik reset, di mana ketika reset dia itu tidak runningnya itu ada sama dengan salah, false, itu tidak berjalan, dan dia secondnya kembali ke 0. Kemudian ada private run timer. Di sini kita memperhitungkan waktunya, waktu menggunakan rumus-rumus yang kita gunakan untuk menghitung satuan waktu, di mana ada untuk jam, menit, dan detik. Nah, baik, langsung saja. Kemudian untuk tampilan awalnya di sini dia menjelaskan di buku lanjutan bab 4. Di sini pada saat kita menjalankan aplikasi di emulator, aplikasi itu berjalan. Nah, kita bisa memencet tombol start, stop, dan reset di aplikasi stopwatch ini tanpa mengalami masalah, dan aplikasi ini berjalan tanpa adanya gangguan. Nah, di sini tombol yang kita buat itu dapat bekerja dengan maksimal. Nah, misalnya di tombol start ini, ketika kita mengklik tombol mulai, di tombol mulai dia akan menjalankan stopwatch-nya. Detiknya akan mulai berjalan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ketika kita mengklik tombol button, tombol stop, dia akan stop menghitung waktunya. Nah, dan ketika kita mereset tombol reset, kita mengklik tombol reset, dia akan mengubah dari tombol yang sedang berjalan dan berhenti, dia akan mereset kembali dan mulai dari 0. Tapi ada satu masalah yang terjadi. Nah, ketika kita menjalankan aplikasi fisik di perangkat fisiknya, aplikasi berjalan dengan baik. Namun sampai ketika kita merotasi perangkatnya, ketika perangkatnya kita rotasi, maka yang terjadi adalah dia akan mereset mulai dari 0, padahal kita tidak mengklik tombol resetnya. Nah, seperti ini contohnya ketika kita mengklik waktu sedang berjalan 0:14. Nah, ketika kita merotasi layarnya, dia akan mengulang tiba-tiba mereset dan mulai dari 0. Nah,
Nah, ini adalah hal yang sering terjadi, hal yang biasa terjadi ketika aplikasi ini berhenti ketika kita merotasinya. Nah, sebelum kita memperbaiki, mari kita lihat lebih dekat. Nah, apa yang terjadi? Nah, misalnya di sini saya akan mempraktikkan langsung di emulatornya. Kita tunggu sejenak. Aplikasinya masih sedang berjalan. Nah, ketika kita mengklik tombol start, nah, waktunya berjalan normal. Ketika kita stop, dia akan stop juga. Nah, ketika kita reset, dia akan kembali dari 0. Nah, di sini kita akan mengecek masalahnya. Nah, ketika kita mengklik start, kemudian kita merotasinya, nah, dia akan kembali ke 0. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita akan memperhatikan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, baik, bisa kita lihat di sini apa yang baru saja terjadi. Jadi, mengapa aplikasi rusak saat pengguna memutar layar? Atau mari kita lihat lebih dekat apa yang terjadi. Nah, yang pertama itu saat pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Nah, di sini metode runtimer mulai menambah jumlah detik yang ditampilkan dalam tampilan text time view menggunakan detik dan variabel yang berjalan. Misalnya di sini ada perangkat device-nya, ini adalah aktivitasnya. Nah, dia ini sedang berjalan di detik ke-14 dan dia sedang runningnya sama dengan true. Nah, kemudian besar. Nah, kemudian yang kedua, pengguna memutar perangkat. Nah, Android melihat bahwa orientasi layar telah berubah dan hal ini menghancurkan aktivitasnya, termaksud variabel apapun yang digunakan oleh metode runtime. Nah, di sini ketika kita membalikan device-nya atau merotasi, aktivitas-aktivitasnya ini akan hancur atau di-destroy. Nah, kemudian yang ketiga, stopwatch activity kemudian akan dibuat ulang. Nah, metode onCreate akan dijalankan kembali dan metode runtime akan dipanggil. Nah, saat aktivitas telah dibuat ulang, detik dan variabel yang berjalan disetel ke nilai defaultnya. Oke, dapat kita lihat di sini ketika perangkatnya ini atau device-nya ini kita rotasi, aktivitas stopwatch-nya ini akan mulai kembali dari 0 dan nilai runningnya itu salah. Nah, di sini dapat dilihat detik disetel ke 0 dan berjalan disetel ke false. Hal ini karena aktivitas tersebut dimusnahkan dan dibuat ulang saat perangkat diputar. Oke, kita lanjut. Memutar layar akan mengubah konfigurasi perangkat. Nah, di sini saat Android menjalankan aplikasi yang kita buat dan memulai suatu aktivitas, Android akan memperhitungkan konfigurasi perangkat yang mengkonfigurasi perangkat. Nah, yang kita maksud di sini dengan ini adalah konfigurasi perangkat fisik seperti ukuran layar, orientasi layar, dan apakah ada keyboard yang terpasang dan juga opsi konfigurasi yang ditentukan oleh pengguna seperti lokal. Nah, kemudian Android perlu mengetahui perangkat saat mulai suatu aktivitas karena konfigurasi dapat mempengaruhi sumber daya apa yang diperlukan untuk aplikasi. Nah, tata letak
yang berbeda mungkin perlu digunakan jika layar perangkat berbentuk landscape dan bukan portrait. Dan rangkaian nilai string yang berbeda mungkin perlu digunakan jika lokasinya adalah French. French maksudnya di sini. Nah, di sini jika kita mau membalikan layar, dia akan membuat sebuah value baru dan dinamakan di sini value FR atau French. Di sini ada bendera Perancis. Dia tidak mengambil dari string value yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat penjelasan lebih singkatnya. Konfigurasi perangkat mencakup opsi yang ditentukan oleh pengguna seperti lokal dan opsi yang berkaitan dengan perangkat fisik seperti orientasi dan ukuran layar. Nah, perubahan pada salah satu opsi ini mengakibatkan aktivitas dimusnahkan dan akan dibuat ulang. Di sini kita lihat aplikasi Android dapat berisi banyak sumber daya di folder app source main res. Misalnya jika perangkat disetel ke Prancis, Android akan menggunakan file string XML di folder value French. Nah, kemudian di sini tambahan konfigurasi perangkat berubah, apapun yang menampilkan antar muka pengguna perlu diperbarui agar sesuai dengan konfigurasi baru. Nah, jika kita memutar perangkat, Android akan memilih bahwa orientasi layar dan ukuran layar telah berubah dan menggolongkannya sebagai perubahan pada konfigurasi perangkat. Tindakan ini menghancurkan aktivitas saat ini lalu membuatnya kembali sehingga sumber daya yang sesuai dengan konfigurasi baru dapat diambil kembali. Nah, kemudian selanjutnya ada keadaan suatu aktivitas. Nah, saat Android membuat dan memusnahkan suatu aktivitas, aktivitas tersebut berpindah dari diluncurkan, dijalankan, dan dimusnahkan atau di-destroy. Nah, keadaan utama suatu aktivitas adalah saat aktivitas tersebut berjalan dan aktif. Nah, suatu aktivitas berjalan ketika berada di latar depan layar, memiliki fokus, dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Aktivitas tersebut menghabiskan sebagian besar hidupnya di aktivitas tersebut dan diakhiri masa pakainya, aktivitas tersebut dimusnahkan. Nah, dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu saat aktivitas diluncurkan, yaitu objek aktivitas telah dibuat tetapi belum berjalan. Kemudian saat aktivitas berjalan, itu aktivitas yang kita buat menghabiskan sebagian besar hidupnya di saat aktivitas ini berjalan. Nah, kemudian aktivitas hancur. Nah, pada titik ini aktivitas yang kita buat sudah tidak ada lagi. Nah, dapat kita lihat singkat sini, suatu aktivitas berjalan ketika berada di latar depan. OnCreate dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat, dan disitulah kita melakukan penyiapan aktivitas normal. Nah, onDestroy dipanggil tepat sebelum aktivitas yang kita buat itu dimusnahkan. Nah, baik, lanjut. Kemudian ada di siklus hidup aktivitas dari menciptakan hingga menghancurkan. Nah, dapat di sini kita lihat bahwa ketika aktivitas diluncurkan, objek aktivitas dibuat dan konstrukturnya dijalankan. Di sini aktivitas launch. Nah, kemudian di metode onCreate dijalankan segera setelah aktivitas diluncurkan. Metode onCreate adalah tempat kode inisialisasi harus ditempatkan, karena metode ini selalu dipanggil setelah aktivitas diluncurkan tetapi sebelum aktivitas mulai berjalan. Nah, kemudian yang ketiga itu suatu aktivitas berjalan
di latar depan dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Nah, disinilah suatu aktivitas menghabiskan sebagian besar hidupnya. Nah, kemudian metode on destroy. On destroy dijalankan segera sebelum aktivitas dimusnahkan. Nah, metode on destroy ini memungkinkan kita melakukan pembersihan akhir seperti mengosongkan sumber daya, resource-nya di on destroy ini. Nah, kemudian activity restart. Setelah metode on destroy dijalankan, aktivitas pun akan dimusnahkan. Nah, aktivitas tersebut ini sudah tidak ada lagi. Nah, di sini jika memori perangkat Anda sangat rendah, ini mungkin saja akan terjadi on destroy ini tidak dipanggil sebelum aktivitas dimusnahkan. Nah, kemudian metode on destroy ini, metode on create dan destroy ini adalah dua metode siklus hidup aktivitas. Jadi dari mana datangnya metode-metode ini? Nah, jadi ini adalah siklus, ini adalah aktivitas yang yang diwarisi dari metode siklus hidup. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya di buku ini, aktivitas yang kita buat meluas ke Android, kelas app activity class, atau sini kita bisa sebut app compact activity di pemrogram di Android Studio yang baru, versi terbarunya. Nah, kelas inilah yang memberi aktivitas kita ke metode siklus hidup Android. Nah, berikut ini adalah diagram yang menunjukkan hierarki kelas. Nah, yang pertama ada kelas abstrak konteks. Nah, di sini di filenya Android Content Context. Nah, antarmuka ke informasi global tentang lingkungan aplikasi, mengizinkan akses ke sumber daya aplikasi, dan mengizinkan akses ke sumber daya aplikasi, kelas, dan operasi. Ini dia adalah main kelasnya. Nah, kemudian dia akan melahirkan konteks wrapper class. Nah, dia ini implementasi proxy untuk konteksnya. Kemudian dia akan melahirkan konteks theme wrapper class. Nah, di sini dia akan memungkinkan kita untuk memodifikasi tema dari apa yang ada di konteks wrapper. Nah, kemudian ada activity class. Nah, kelas aktivitas ini mengimplementasikan versi default metode siklus hidup ini. Kita lihat ada banyak fungsi-fungsi yang ada, yaitu on create, on start, dan lain-lain. Nah, ini juga mendefinisikan metode seperti find by view ID dan set content view. Nah, di sini ini adalah metode siklus hidup aktivitas, di mana kita akan mengetahui lebih banyak tentang mereka melalui sisa bab ini. Baik, kemudian ini bukan metode siklus hidup yang ini bukan metode siklus hidup, tetapi sangat berguna. Nah, kita telah menggunakan sebagian besarnya di bab-bab sebelumnya. Kemudian ada kelas activity kita. Nah, sebagian besar perilaku activity yang kita tangani oleh metode superclass yang diwarisi oleh aktivitas kita. Nah, yang Anda lakukan hanyalah menggunakan metode yang diperlukan. Oke. Di sini contohnya kita menggunakan metode on create. Nah, kemudian simpan keadaan saat ini. Nah, seperti yang kita lihat, aplikasi kami bermasalah atau aplikasi kita bermasalah saat memutar layar. Aktivitas tersebut dimusnahkan dan dibuat ulang, yang berarti variabel lokal yang digunakan oleh aktivitas tersebut hilang. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cara terbaik menangani perubahan konfigurasi adalah dengan menyimpan status aktivitas saat ini dan mengaktifkannya kembali dengan metode aktivitas on create. Nah, untuk menyimpan status keadaan aktivitas saat ini, kita perlu mengimplementasikan metode on save in sentence state.
Nah, metode ini dipanggil sebelum aktivitas dimusnahkan, yang berarti Anda mendapat kesempatan untuk menyimpan nilai apapun yang ingin Anda pertahankan sebelum nilai tersebut hilang. Nah, metode onSafe instance state ini mengambil satu parameter, yaitu sebuah bundle. Nah, bundle ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan berbagai jenis data ke dalam suatu objek. Nah, contohnya itu yang ini kita tulis di codingan itu public void onSafeInstance bundle safe instance state. Nah, metode onCreate meneruskan bundle sebagai parameter. Artinya jika Anda menambahkan nilai dan menambahkan nilai dari running dan detik variabel ke bundle. Nah, onCreate metode ini akan dapat mengambilnya ketika aktivitas dibuat ulang. Untuk melakukan ini, kita dapat menggunakan metode bundle untuk menambahkan nama pasangan nilai ke bundle. Cara tersebut berbentuk seperti ini, bundle titik put name value. Nah, dapat kita lihat di sini. Di sini adalah aktivitas ketika diluncurkan, kemudian pada saat sedang dibuat, dan aktivitas berjalan. Nah, metode save instance ini dipanggil sebelum onDestroy. Ini memberi kita kesempatan untuk menyimpan status aktivitas kita sebelum aktivitas tersebut dihancurkan. Nah, kemudian itu aktivitas dihancurkan dan aktivitas hancur. Nah, kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya? Di sini dapat kita lihat bahwa di mana bundle ini adalah nama bundle, kemudian adalah tipe yang ingin disimpan, dan nama value adalah nama dari nilai data. Sebagai contoh, untuk menambahkan nilai integer detik ke bundle, kita dapat menggunakan bundle put integer second. Nah, di sini kita dapat menyimpan beberapa pasangan data nama atau nilai ke paketnya atau bundle. Nah, inilah metode onSafeInstance, di mana secara lengkap kita akan menambahkan ke stopwatch activity Java beberapa halaman ke depan. Nah, lanjut. Kemudian lalu pulihkan status di onCreate. Nah, seperti yang kita katakan sebelumnya, metode onCreate ini mengambil satu parameter, yaitu sebuah bundle. Jika aktivitas dibuat dari awal, parameter ini akan bernilai 0. Namun jika aktivitas dibuat ulang dan ada panggilan sebelumnya ke onSafeInstance state, nah maka objek bundle yang digunakan oleh onSafeInstance state tersebut akan diteruskan ke aktivitas. Nah, kemudian di sini kita bisa mendapatkan nilai dari bundle dengan menggunakan metode dalam bentuk get. Ini bundle titik get. Nah, daripada gunakan integer, string, dan seterusnya untuk menentukan tipe data yang ingin kita dapatkan, kita dapat saja menuliskan get untuk memanggilnya. Kemudian di mana bundle adalah nama bundle, adalah tipe nilai yang ingin Anda dapatkan atau kita dapatkan, dan name adalah nama panggilan pasangan nama atau nilai yang kita temukan pada halaman sebelumnya. Nilai dari bundle kita akan menggunakan integer second sama dengan bundle titik get in second. Nah, lanjut. Kemudian kita di sini akan memperbarui stopwatch activity code. Nah, untuk memperbaruinya, di sini jika pengguna memutar perangkat, statusnya akan disimpan melalui metode onSafeInstance dan dipulihkan melalui metode onCreate. Perbarui versi stopwatch yang kita buat untuk menyertakan perubahan yang ada dicetak di bawah ini. Nah, di sini kita tinggal menambahkan saja if SafeInstance tidak sama dengan 0 di onCreate-nya. Nah,
Kemudian kita juga tambahkan public void of instance bundle save instance di codingannya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi ketika aplikasi ini dijalankan? Nah, ketika aplikasi ini dijalankan, yang akan terjadi pertama, pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Metode runtimer ini memulai menambahkan jumlah detik yang ditampilkan dalam tampilan text time view. Di sini ada perangkat, di sini ada aktivitas stopwatch activity. Nah, di sini dia sedang berjalan di detik ke-8 dan dia sedang running atau runningnya sama dengan true. Kemudian pengguna memutar perangkat. Nah, Android memandang ini sebagai perubahan konfigurasi dan bersiap untuk menghancurkan aktivitas tersebut. Sebelum aktivitas dimusnahkan, onSave instance akan dipanggil. Nah, metode onSave instance ini menyimpan detik dan nilai yang berjalan ke dalam bundle. Nah, misalnya di sini di device ini pas kita merotasi, nah aktivitas ini dia akan I'm going to be destroyed. Aku akan menghancurkannya. Nah, tapi aku harus menyimpannya terlebih dahulu. Nah, dia akan menyimpan di sini. Bundle-nya sama dengan second sama dengan 8, running sama dengan true, dan dia tetap berjalan juga, di mana dia second-nya 8 dan dia sedang berjalan. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba membuatnya. Di sini kita buka saja di codingannya. Nah, kemudian kita masuk di main activity. Nah, pertama di sini dia menuliskan if save instance tidak sama dengan 0 di onCreate-nya. Baik, jadi kita tambahkan dulu, di mana kita tambahkan di sini if save instance kita itu kita tambahkan saja di sini. Oke. If save instance state tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka second sama dengan save instance state titik get in, dimana dia dalamnya ada reference. Nah, kemudian pada saat dia running sama dengan kita akan save instance state titik get boolean, itu adalah running. Oke. Titik. Nah, kemudian setelah itu kita juga tambahkan di sini kita tambahkan yang namanya public void on save instance state, dimana itu bundle-nya ini, bundlingnya akan dipanggil mana bundle. Kita fokus saja.
maka dia akan menyimpan save instance di put integer yang kita akan panggil integernya. Oke. Nah, kemudian di sini ada lanjutannya. Oke, karena kita cek dulu ada masalah. Oh, di sini kita harus menambahkan super. Nah, di sini kita menggunakan protect. Kita tidak menggunakan kita cek kembali di sini. Tidak ada masalah. Kita coba jalankan. Oke, di sini kita akan coba jalankan aplikasi, kita klik start. Nah, kemudian kita mencoba merotasinya. Nah, dia akan tetap berjalan. Oke, selanjutnya nah, kemudian story berlanjut, cerita berlanjut. Nah, di sini ketika Android menghancurkan aktivitas tersebut, dia lalu akan membuatnya kembali dengan menggunakan metode onCreate. Dia akan dipanggil, kemudian bundle akan dituliskan ke metode tersebut. Selanjutnya, bundle berisi nilai detik dan variabel yang berjalan seperti sebelumnya di aktivitas ini akan dimusnahkan. Nah, kode dalam metode onCreate ini akan menyetel variabel saat ini ke nilai dalam bundle. Kita cek kembali dulu. Sini oke, saya tidak berjalan. Kemudian yang kelima, metode runtimer akan dipanggil dan pengatur waktu menjalankan dari bagian terakhir. Stopwatch yang sedang berjalan ditampilkan pada perangkat dan terus bertambah. Nah, baik, di sini saat kita menguji aplikasinya, di sini pada saat kita telah mengubah kode aktivitasnya atau codingannya, lalu jalankan aplikasi. Saat kita mengklik tombol mulai, pengatur waktu akan dimulai dan berlanjut saat Anda memutar. Nah, misalnya sini sedang berjalan di detik ke-8, seketika kita merotasi perangkat, stopwatch tetap terus berjalan. Nah, seperti ini, seperti tadi dapat kita lihat. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada lebih banyak hal dalam kehidupan suatu aktivitas daripada menciptakan dan menghancurkan. Nah, sejauh ini kita telah melihat bagian membuat dan menghancurkan siklus hidup. Nah, misalnya stopwatch sedang berjalan dan kita mendapat panggilan telepon. Meskipun stopwatch tidak terlihat, stopwatch akan terus berjalan. Namun bagaimana jika kita ingin stopwatch berhenti saat disembunyikan dan melanjutkan setelah aplikasi terlihat kembali? Nah, di sini bahkan jika kita tidak benar-benar ingin stopwatch kita berperilaku seperti ini, di sini kita dapat memiliki alasan yang bagus untuk melihat lebih banyak metode siklus hidupnya. Nah, di sini ada mulai, stop, dan restart. Oke, dimana suatu aktivitas berstatus berhenti jika aktivitas tersebut sepenuhnya disembunyikan oleh aktivitas lain dan tidak terlihat oleh pengguna. Nah, aktivitas tersebut masih ada di latar belakang dan menyimpan semua informasi mengenai state-state-nya. Oke, kita lanjut. Di sini kemudian
ada siklus hidup aktivitas. Di sini ada masa hidup yang terlihat. Nah, di sini ada diagram yang telah dibuat sebelumnya, dan di bab ini termaksud on start, on stop, dan on restart. Nah, metode ini adalah bagian yang perlu kita fokuskan dan yang dicetak tebal. Nah, penjelasannya yang pertama, aktivitas diluncurkan dan metode on-create akan dijalankan. Nah, kode inisialisasi aktivitas apapun dalam metode on-create akan dijalankan. Pada titik ini, aktivitas tersebut belum terlihat karena tidak ada panggilan ke on-start yang telah dibuat. Nah, metode on-start dijalankan. Ini dipanggil ketika aktivitas akan terlihat. Nah, setelah metode on-start dijalankan, pengguna dapat melihat aktivitas di layar. Kemudian metode on-stop. Nah, metode on-stop ini berjalan ketika aktivitas tidak lagi terlihat oleh pengguna. Setelah metode on-stop dijalankan, aktivitas tidak terlihat lagi. Nah, kemudian yang keempat, jika aktivitas kembali terlihat oleh pengguna, metode on-restart akan dipanggil diikuti oleh on-start. Aktivitas tersebut dapat melewati siklus ini berkali-kali jika aktivitas tersebut berulang kali menjadi tidak terlihat dan kemudian terlihat kembali. Nah, yang akhirnya aktivitas tersebut dimusnahkan. Metode on-stop akan dipanggil sebelum on-destroy. Nah, kemudian di sini kita perlu menerapkan dua metode siklus hidup lagi. Nah, yang dimana ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk memperbarui aplikasi stopwatch. Yang pertama, kita perlu mengimplementasikan metode on-stop aktivitas sehingga stopwatch berhenti berjalan saat aplikasi tidak terlihat. Setelah kita selesai melakukannya, kita perlu mengimplementasikan metode on-start agar stopwatch dimulai lagi saat aplikasi terlihat. Nah, di sini mari kita lihat di implementasi on-stopnya. Di sini kita mengganti metode on-stop di kelas aktivitas Android dengan menambahkan metode berikut, yaitu kita tambahkan super on-stop. Oke, di sini langsung saja penjelasan singkatnya. Saat kita mengganti metode siklus hidup aktivitas apapun dalam aktivitas kita perlu memanggil metode superclass aktivitas. Jika tidak, kita akan mendapat pengecualian. Oke, kita lanjut saja dulu. Nah, di sini kode stopwatch activity yang diperbarui. Nah, kita telah memperbarui kode aktivitas kami sehingga jika stopwatch berjalan sebelum kehilangan fokus, stopwatch akan mulai berjalan lagi saat fokusnya kembali. Nah, buat perubahan berikut yang dicetak tebal pada versi stopwatch activity Java Anda. Nah, di sini variabel baru was running mencatat apakah stopwatch sedang berjalan sebelum metode onStop dipanggil. Kemudian ada was running state. Di sini pulihkan status variabel was running jika aktivitas dibuat ulang. Kemudian ada di sini was running save state, simpan status variabel di was running di variabel was running. Nah, kemudian di sini catat apakah stopwatch sedang berjalan saat metode onStop atau dipanggil. Kemudian terapkan metode onStart. Oke. Jadi di sini yang kita ubah yang ada di garis bawah yang pertama itu ada di, kita cek dulu kembali. Pertama itu ada private boolean was running. Oke, kita tambahkan codingannya di stopwatch activity. Oke, di sini kita tambahkan yaitu private boolean was, cek dulu, was run ini. Kemudian kita tambahkan was running di sini. Was running sama dengan
Ini save instant state, kemudian titik get boolean, dimana di booleannya itu was running. Kemudian kita tambahkan juga di override. Di sini save instant public was running. Oke. Ini kita Ctrl V, kita tulis was running, tim juga was running. Oke. Kemudian kita tambahkan yang terakhir itu di sini protect on stop, on start, dan running through. Oke. Ini sini kita tambahkan running sama dengan true. Dan klik start. Oh tidak, di sini ternyata kita buat yang baru. Di sini kita tambahkan yang baru, yaitu namanya protect void on stop, protect void on stop, itu di sini kita tambahkan super titik, atau tidak usah, kita langsung tambahkan was running. Atau kita copy saja supaya cepat. Sini add override kita lupa tulis. Oke. Kita tinggal copy, kemudian kita paste. Nah, oke, kita coba buat oke. Nah, itu kita lihat apa yang akan terjadi saat kita menjalankan aplikasi. Nah, di sini yang terjadi, pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol mulai untuk menyetir stopwatch. Metode run timer mulai menambahkan jumlah detik yang akan ditampilkan di time view. Di sini ada tambahan aktivitas, yaitu dia running sama dengan true, yaitu berjalan disetel ke true, running disetel ke true dalam metode on click start. Nah, kemudian pengguna menavigasi ke layar beranda perangkat sehingga aplikasi stopwatch tidak lagi terlihat. Metode on stop dipanggil, was running disetel ke true, kemudian running disetel ke false, dan jumlah detik berhenti bertambah. Di sini kita aktivitasnya tetap ada meskipun tidak terlihat. Nah, di sini stopwatch activity, dan di sini dia runningnya sama dengan false, itu running disetel ke false dalam metode on stop. Nah, kemudian dia was runningnya sama dengan true. Kemudian yang ketiga, pengguna menavigasi kembali ke aplikasi stopwatch. Metode on stop dipanggil, proses berjalan disetel ke true, dan jumlah detik mulai bertambah lagi.
Oke, kita akan coba jalankan. Di sini misalnya pertama kita tes dulu jalankan aplikasinya. Kita tunggu. Nah, di sini oke, di sini ketika kita start, oke, kemudian kita stop. Oke, kita stop. Kemudian kita buka aplikasi lain sehingga layarnya tidak terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian aplikasi ini runningnya false tapi dia sedang berjalan. Kemudian kita akan membuka kembali. Di sini tadi kita cek, itu yang namanya stopwatch. Oh, salah, di sini saya belum save. Maaf. Oke, ini kita start. Nah, misalnya kita stopkan, ini kita buka layar. Nah, kemudian kita membuka kembali stopwatchnya. Oh, salah, maunya seperti ini. Stopwatch, kita start. Kemudian kita stop, kita buka aplikasi lain. Setelah itu kita mencoba masuk kembali. Nah, dia akan tetap berjalan meskipun aplikasinya itu kita sedang berada di luar. Contohnya lagi, bisa kita start, kita keluar. Nah, kita cek kembali. Nah, waktunya itu sedang berjalan. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu di sini saat kita uji aplikasinya, simpan perubahan pada kode aktivitas kita. Ketika saat aplikasi ini dijalankan, tombol mulai mengatur waktu akan dimulai, berhenti saat aplikasi tidak terlihat lagi, dan dimulai lagi saat aplikasi terlihat lagi. Di sini contohnya, di sini kita menyetel stopwatch kami lalu berada di layar. Nah, setelah itu kita kembali ke stopwatchnya. Stopwatch yang dijeda saat aplikasi tidak terlihat, dia tetap. Nah, kemudian stopwatch dimulai lagi ketika kami kembali ke sana. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana jika suatu aplikasi hanya terlihat sebagian? Nah, di sini so far sejauh ini kita melihat apa yang terjadi ketika suatu aktivitas dibuat dan dimusnahkan. Nah, di sini kita juga dapat melihat apa yang terjadi ketika aktivitas menjadi terlihat. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa di layarnya ini aktivitas stopwatch masih terlihat, namun sebagian tertutup dan tidak lagi memiliki fokus. Jika ini terjadi, ia akan berhenti sejenak. Oke. Suatu aktivitas berstatus dijeda jika kehilangan fokus, namun masih terlihat oleh pengguna. Aktivitas tersebut masih hidup dan menyimpan semua informasi kenegaraannya atau state-nya. Nah, aktivitas dari aplikasi lain yang muncul di stopwatch di atas. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada siklus hidup, masa hidup di latar depan, di foreground. Kemudian di sini yang pertama ada diagram siklus hidupnya, di mana penjelasannya itu yang pertama aktivitas diluncurkan. Pada titik ini aktivitas terlihat namun tidak memiliki fokus. Kemudian metode on resume dijalankan. Ini dipanggil ketika aktivitas akan dipindahkan ke latar depan. Setelah metode on resume dijalankan, aktivitas memiliki fokus dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Kemudian metode on pause berjalan ketika aktivitas berhenti berada di latar depan. Setelah metode on pause dijalankan, aktivitas masih terlihat tetapi tidak memiliki fokus. Kemudian sini yang keempat, jika aktivitas berpindah ke latar depan lagi, metode on resume akan dipanggil. Suatu aktivitas dapat melewati siklus ini berkali-kali jika aktivitas tersebut berulang kali kehilangan fokusnya dan kemudian mendapatkan kembali fokusnya. Kemudian yang kelima,
jika aktivitas tidak lagi terlihat oleh pengguna, metode onStop akan dipanggil. Nah, kemudian jika aktivitas kembali terlihat oleh pengguna, metode onRestart akan dipanggil, diikuti oleh onStart dan onResume. Akhirnya, aktivitas tersebut dimusnahkan. Nah, saat aktivitas berpindah dan dari berjalan ke dimusnahkan, metode onPause dan onStop dipanggil sebelum aktivitas dimusnahkan. Oke. Di sini kita dapat melihat aktivitas asli metode siklus hidupnya, melewati semua metode siklus hidupnya, mulai dari onCreate, onDestroy, onDestroy. Nah, aktivitas baru dibuat ketika aktivitas asli dimusnahkan karena aktivitas baru ini tidak berada di latar depan, hanya metode siklus hidup onCreate, dan onStart yang dipanggil. Berikut yang terjadi jika pengguna memutar perangkat saat aplikasi tidak fokus. Nah, aplikasi yang tidak fokus itu pertama aktivitas diluncurkan, kemudian dia akan membuat onCreate, kemudian di sini aktivitas lain muncul di depannya, metode onPause aktivitas dipanggil, kemudian pengguna memutar perangkat. Di sini jadi onPause kedua tadi, kemudian yang ketiga pengguna memulai perangkat, kemudian yang keempat ada di sini, dia aktivitas terlihat tetapi tidak berada di latar depan. Nah, kemudian lanjut di sini aktivitas bisa langsung dari onStart ke onStop dan melewati onPause dan onResume. Nah, di sini jika kita memiliki aktivitas yang terlihat namun tidak pernah berada di latar belakang, tidak pernah berada di latar depan dan tidak pernah memiliki fokus, metode onPause dan onResume tidak akan pernah dipanggil. Bisa lihat di sini. Nah, metode onResume dipanggil ketika aktivitas muncul di latar depan dan memiliki fokus. Jika aktivitas hanya terlihat di belakang lain, metode onResume tidak dipanggil. Dan dia akan terus berputar-putar. Nah, demikian pula dengan metode onPause dipanggil hanya ketika aktivitas berada di latar depan. Jika aktivitas tidak pernah berada di latar depan, metode ini tidak akan dipanggil. Nah, di sini jika suatu aktivitas berhenti atau dimusnahkan sebelum aktivitas tersebut hancur, muncul di latar depan metode onStart, akan diikuti oleh metode onStop, dan akan diikuti oleh metode onStop, onResume, dan onPause. Yang di sini metode onStop, onResume, dan onPause ini akan dilewati. Oke, kita lanjut. Kemudian kita di sini akan menghentikan stopwatch jika aktivitas dijeda. Nah, sejauh ini kita telah menghentikan stopwatch jika aplikasi stopwatch tidak terlihat dan mulainya lagi saat aplikasi terlihat kembali. Kami ingin dengan mengganti metode onStop dan onStart seperti ini. Di sini ada codingannya. Di sini kami ingin aplikasi stopwatch berhenti beraktivitas saat aktivitas dijeda dan mulainya lagi jika sedang berjalan saat aktivitas dilanjutkan. Dengan kata lain, kita ingin perilakunya sama seperti saat aktivitas dihentikan atau dimulai. Artinya, daripada mengulangi kode yang sudah kita miliki, dalam beberapa metode, kita bisa menggunakan satu metode saat aktivitas dijeda atau dihentikan dan metode lain saat aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Oke, kemudian kita lanjut menerapkan metode onPause dan onResume. Oke. Di sini kita bisa menghapus onStart dan kita membuat onResume. Kita lanjut saja. Di sini dia menghapus beberapa codingan, kemudian dia akan membuat yang baru.
yaitu menggunakan dari sini on start, dia akan menggunakan on resume. Nah, di sini ketika aktivitas dijeda dipanggil ketika aktivitas dijeda atau dihentikan, artinya kita hanya perlu mengimplementasikan metode on pause. Kemudian di sini ini sama seperti codingan sebelumnya, gunakan detik, running, dan sedang running untuk mencatat jumlah detik yang berlalu, berjalan. Nah, sama saja. Pause. Lanjut. Nah, kemudian di sini kode di sini apa yang terjadi saat aplikasi dijalankan. Nah, yang terjadi yang pertama, pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start. Nah, sama seperti biasa, kemudian aktivitas lain akan muncul di latar depan sehingga stopwatch terlihat sebagian. Nah, di sini aktivitas dijeda terlihat tetapi tidak terlihat di latar depan. Kemudian stopwatch-nya akan aktif. Di sini dia running-nya sama dengan false, di mana running ini disetel ke false dalam metode on pause. Kemudian was running sama dengan true. Kemudian dia akan saat stopwatch kembali ke latar depan, metode on resume dipanggil. Proses berjalan disetel ke true dan jumlah detik mulai bertambah. Di sini perangkatnya saat berjalan di aktivitasnya, dia detiknya tetap 15 tapi dia sedang berjalan disetel ke true ke dalam metode on resume. Kemudian dia berjalan kembali. Baik, kemudian kita akan mencoba mengubah sedikit codingannya, yaitu di sini yang kita ubah hanyalah di bagian di sini. Kita hanya perlu menghapus on stop dan on start. Kemudian kita mengubahnya menjadi on pause dan on resume. Nah, mengapa demikian? Di sini jika aktivitas dijeda, maka stopwatch-nya akan berhenti. Nah, di sini jika aktivitas dilanjutkan, jalankan kembali stopwatch jika aktivitas tersebut dijalankan sebelumnya. Nah, di sini juga kita harus menambahkan bahwa ini dipanggil ketika tombol akan dimulai. Tombol ini akan diklik. Nah, sini kita tinggal ubah saja dari on stop dan on start menjadi on pause dan on resume. Di sini kita tidak perlu menghapus, kita tinggal ubah saja. Di sini namanya on pause. Kita ubah jadi on pause supaya codingannya ini lebih tertata rapi dan tidak melakukan kalimat yang berulang-ulang. On pause. Nah, ini juga kita ubah menjadi on resume. Di sini supernya kita ubah menjadi on resume. Oke, ini saja. Oke, kita coba jalan di sini. Kita lihat di sini lanjutannya adalah kita akan mengetes apa yang akan terjadi. Jadi di sini, jadi saat kita menguji aplikasi, dia akan menyimpan ketika kita sudah menyimpan perubahan, kita akan menjalankannya. Nah, di sini ketika kita mengklik start di menit ke-34, selanjutnya stopwatch itu akan pause ketika activity partial absorbs. Nah, kemudian dia akan stopwatch-nya ini akan memulai kembali ketika kita berada di layar depan. Di sini kita keluar dari latar utama, kemudian kita akan kembali ke latar depan, tapi dia tetap aplikasi ini tetap berjalan. Nah, kita buat saja contohnya di sini. Kita coba jalankan aplikasinya.
Nah, di sini telah jalan, kita mencoba mengklik start. Nah, kemudian kita stop, kemudian kita keluar, kemudian kita mencoba menjalankan masuk kembali. Nah, dia akan tetap di 5. Kemudian ketika kita men-start aplikasinya kembali, kemudian kita keluar. Nah, kemudian kita kembali. Nah, dia akan tetap berjalan meskipun kita sempat keluar atau kita tidak meskipun aplikasinya ini tidak terlihat ataupun berada di belakang layar. Nah, ketika kita masuk, dia tetap berjalan meskipun tadinya kita membuatnya tidak terlihat di layar depan. Oke. Selanjutnya materi yang terakhir. Nah, di sini kita akan memberi penjelasan mengenai metode-metode ketika kita memanggilnya. Di sini yang pertama adalah metode onCreate. Nah, ketika dipanggil, aktivitas pertama kali digunakan. Ini digunakan untuk pengaturan statis normal seperti membuat tampilan. Ini juga memberi kita bundle yang berisi status aktivitas orang yang disimpan sebelumnya. Nah, ketika kita membuat onCreate, makanya next metodenya adalah onStart. Kemudian ada onRestart, yaitu saat aktivitas kita telah dihentikan namun sesaat sebelum aktivitasnya itu dimulai kembali. Itu kemudian metode yang selanjutnya kita panggil adalah onStart juga. Kemudian ada onStart, yaitu saat aktivitas kita mulai terlihat, diikuti dengan onResume jika aktivitas berada di latar depan, atau onStop itu aktivitasnya itu dibuat tidak terlihat. Di sini metode selanjutnya yang kita gunakan setelah kita membuat onStart adalah onResume atau onStop yang tadi baru-baru saja kita telah buat. Kemudian ada onResume adalah saat aktivitas kita berada di latar depan. Metode selanjutnya adalah onPause. Nah, onPause itu saat aktivitas tidak lagi berada di latar depan karena aktivitas lain dilanjutkan, aktivitas berikutnya tidak dilanjutkan hingga metode ini selesai. Jadi kode apapun yang dalam metode ini harus cepat diikuti dengan onResume jika aktivitas kembali ke latar depan, atau onStop atau di stop aktivitas menjadi tidak terlihat. Kemudian yang selanjutnya lagi onResume atau onStop. Nah, terakhir itu kemudian ada lagi onStop. Nah, onStop itu adalah saat aktivitas sudah tidak terlihat lagi. Hal ini dapat terjadi karena aktivitas lainnya menutupinya, atau karena aktivitas ini sedang dimusnahkan, sehingga diikuti dengan onRestart jika aktivitas terlihat kembali, atau onDestroy jika aktivitas dimusnahkan. Di sini yang metode selanjutnya itu onRestart atau onDestroy. Nah, yang terakhir ada yang namanya onDestroy, yaitu saat aktivitas kita hendak dimusnahkan atau karena aktivitas telah selesai. Kemudian metode selanjutnya tidak ada karena kita telah menghancurkannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.